Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ustazah semuanya yang saleh dan salehah. Siang ini kita ketemu lagi dalam mata pelajaran tematik tema 4, subtema 2, pembelajaran terakhir yaitu pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Baik, anak-anak ustazah, di pembelajaran terakhir ini materinya cukup sedikit ya. Namun, ustazah harap anak-anak ustazah semua tetap dapat memperhatikan dan memahami isi pembelajaran kita hari ini. Oke, ustazah mulai sekarang ya. Nah, anak-anak ustazah, di sini sudah ada teks percakapan yang dilakukan oleh Nina dan juga teman-temannya nih. Di sini teks percakapannya sudah diberi keterangan nomor. Jadi ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, jadi cara membacanya adalah anak-anak ustazah harus membaca dari urutan nomor pertama dulu. Lalu dilanjutkan ke nomor selanjutnya sampai terakhir yaitu nomor 7. Baik, ustazah akan membacakan untuk anak-anak ustazah semuanya. Diharapkan anak-anak ustazah dapat menyimak dengan baik ya. Setelah mendapat penjelasan Bu Guru, aku semakin paham pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Benar, kelas harus dibersihkan setiap hari. Kita juga harus membuang sampah pada tempatnya. Aku setuju, Nina. Selain itu, kita harus menjaga fasilitas sekolah yang lain, seperti toilet. Bagaimana cara menjaga kebersihan toilet? Setelah digunakan, toilet harus disiram sampai bersih dan tidak berbau. Kita juga harus menghemat penggunaan air. Benar sekali, teman-teman. Nah, anak-anak ustazah, itu tadi adalah percakapan yang dilakukan oleh Nina dan juga teman-temannya. Nah, anak-anak ustazah kira-kira tahu tidak? Percakapan yang dilakukan oleh Nina dan teman-temannya ini, mereka membahas apa anak-anak ustazah? Ya, mereka sedang membahas tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah, lingkungan kelas, dan juga fasilitas yang ada di sekolah, seperti toilet. Nah, jadi di situ juga temannya itu menjelaskan bahwa untuk menjaga kebersihan toilet itu adalah dengan cara menyiram sampai bersih sehingga tidak berbau ya anak-anak ustazah. Lalu kita juga harus menghemat air. Jadi ketika anak-anak ustazah melihat ada air keran yang terbuka, lalu di bak itu sudah penuh, nah silahkan anak-anak ustazah matikan kerannya. Jangan dibiarin ya anak-anak ustazah ya sampai meluap airnya. Nah itu tidak boleh, karena itu merupakan pemborosan. Nah lalu di sini juga ada teks lagi nih. Kita harus menjaga kebersihan kelas. Lantai kelas disapu dan dipel, lemari, meja, dan kursi dibersihkan menggunakan kemoceng. Meja dan kursi juga harus dirapikan. Papan tulis dihapus sampai bersih. Jika papan tulis dengan kapur, berhati-hatilah ketika membersihkannya agar debu tidak berterbangan. Berhati-hatilah ketika membersihkan kelas, misalnya ketika mengangkat meja atau mengelap kaca jendela. Kelas yang terjaga kebersihannya nyaman untuk digunakan. Nah, lagi-lagi teks bacaan ini menjelaskan atau menceritakan tentang cara menjaga kebersihan kelas anak-anak ustazah ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa di kelas itu cara menjaganya itu lantai kelasnya harus disapu, lalu harus dipel, lemari, meja, dan kursinya juga harus dibersihkan supaya tidak berdebu. Nah, membersihkannya itu dengan menggunakan kemoceng. Lalu meja dan kursinya itu tempat anak-anak ustazah duduk belajar, nah itu harus dirapikan. Jangan sampai ada yang melenceng ke kanan, melenceng ke kiri, atau terlalu maju, atau juga terlalu mundur. Jadi semuanya itu harus terlihat rapi. Nah, begitu juga dengan papan tulis. Ketika sudah selesai proses pembelajaran, alangkah lebih baiknya anak-anak ustazah itu ketika membersihkan kelas tidak lupa untuk membersihkan pula papan tulis sehingga bisa langsung digunakan untuk pembelajaran esok hari. Nah, tetapi dalam menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah itu juga harus ingat tetap menjaga
keselamatan. Misalnya ketika anak-anak ustazah membersihkan kaca jendela, itu kan ada kacanya tajam. Jadi anak-anak ustazah harus hati-hati mengelapnya, jangan sampai luka. Nah, begitu juga dengan membersihkan papan tulis. Misalkan papan tulisnya terbuat dari kapur. Jadi hati-hati juga, kapur itu kan bisa menimbulkan serbuk-serbuk yang mengakibat kalau dia masuk ke mata itu bisa sakit matanya, jadi harus hati-hati juga. Nah, itu jadinya teks ini menceritakan bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan kelas. Nah, terakhir di sini juga ada teks bacaan ya anak-anak ustazah. Di halaman sekolah Nina ada lahan untuk berkebun. Lahan itu ditanami tanaman hias. Ada pula tanaman sayuran dan obat. Tanaman hias ditata dengan rapi. Tanaman di kebun dirawat setiap hari, rumput-rumput dirapikan, daun-daun yang kering juga dikumpulkan untuk dibuat pupuk. Kebun di sekolah Nina bersih dan terawat. Tanaman membuat sekolah Nina sejuk dan asri. Nah, kalau di pembelajaran 6 ini anak-anak ustazah ini menjelaskan tentang caranya menjaga kebersihan lingkungan sekolah ya. Nah, kalau di pembelajaran 5 tadi lebih membahas ke cara menjaga kebersihan kelas, kalau di pembelajaran 6 dia lebih ke lingkungan sekolahnya. Jadi di lingkungan sekolah itu kalau yang ada lahan, lahan itu ya mas seperti tanah yang bisa ditanami. Nah, kalau di sekolah anak-anak ustazah itu kan semuanya sudah paping ya. Jadi di situ sudah tidak ada lahan lagi. Nah, kalau di sekolah Nina ini masih ada lahan. Jadi lahan di sekolah Nina itu mereka gunakan untuk berkebun. Jadi di kebun itu mereka menanami dengan tanaman hias. Tanaman hias itu tentunya cantik-cantik anak-anak ustazah ya. Nah, tentunya juga mereka selain menanam tanaman hias, juga mereka menanam sayuran dan juga obat. Nah, hebat kan anak-anak ustazah? Jadi di situ tuh mereka bisa nanam sayuran, entah itu sayur terong, atau cabai, tomat. Nah, obat-obatan itu seperti misalkan kunyit, jahe, dan lain sebagainya ya. Lalu, tentunya tanaman-tanaman yang ditanam di kebun itu harus ditata dengan rapi supaya nyaman dilihat dan juga indah. Begitu ya anak-anak ustazah. Lalu di situ kan juga banyak tuh pohon-pohon yang tumbuh. Nah, pohon-pohon yang tumbuh itu pastinya menimbulkan daun-daun yang berguguran. Nah, daun-daun yang berguguran itu anak-anak ustazah bisa dimanfaatkan untuk diolah menjadi pupuk. Nah, pupuk itu gunanya untuk menyuburkan tanaman lagi. Jadi, dari sampah daun-daun itu bisa kita daur ulang menjadi pupuk yang dapat kita gunakan kembali. Nah, sehingga sekolah itu dapat terlihat bersih, terawat, dan juga sejuk. Jadi, ketika kita menjalankan proses belajar mengajar itu, situasinya nyaman, asri, dan juga damai, sehingga anak-anak ustazah belajarnya bisa lebih konsentrasi. Nah, oke anak-anak ustazah, itu tadi materi pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita di subtema 2. Ustazah tetap berharap dan berpesan semoga anak-anak ustazah dapat mengambil dengan baik materi pembelajaran kita setiap hari ya, bukan cuma hari ini aja. Dan ustazah tetap berpesan, tetap semangat dalam belajar dan terus semangat ya anak-anak ustazah ya. Jangan lupa jaga kesehatan juga dan selalu selalu bersyukur. Oke, anak-anak ustazah, sampai sini dulu pertemuan kita. Ustazah ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.